Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu praktik ibadah haji. Sebelum itu, saya akan mengenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Gina Rahmani, yang kedua ada dengan saya sendiri, dan ketiga ada Ahmad Syafiq. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pengertian haji secara bahasa artinya berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan secara istilah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi waktu-waktu tertentu yaitu ibadah hajinya dilakukan pada bulan-bulan haji saja, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina dan Muzdalifah. Selanjutnya itu hukum haji. Hukum haji yaitu wajib bagi setiap orang muslim dewasa yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan selanjutnya itu adalah syarat-syarat wajib haji. Yang pertama ialah Islam, berakal, balik, merdeka, dan yang terakhir mampu. Dan yang selanjutnya itu rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Apabila seseorang meninggalkan satu rukun haji, maka tidak sah hajinya. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ada ihram atau niat haji. Kedua ada wukuf di padang Arafah. Ketiga tawaf. Keempat sa'i. Kelima menggunting atau mencukur rambut. Yang keenam tartib. Selanjutnya yaitu ada wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilanggar, maka wajib hajinya tidak sah, kecuali dengan membayar dam dengan cara menyembelih binatang. Wajib haji itu ada 6. Yang pertama ihram atau niat haji. Kedua mabit di Muzdalifah pada malam hari raya haji. Melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Yang keempat itu ada mabit di Mina. Yang kelima ada tawaf wada. Yang keenam menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam ihram. Seperti bagi pria dilarang memakai pakaian berjahit. Yang kedua menutup kepala bagi pria dan menutup muka bagi wanita. Yang ketiga membunuh hewan buruan, memotong kuku, memakai wangi-wangian, mengadakan akad nikah, bersetubuh, memotong rambut atau bulu badan yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada sunnah haji. Yang pertama ada ifrad, yaitu mendahulukan haji dibandingkan umroh. Yang kedua talbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik. Yang ketiga ada tawaf qudum. Yang keempat ada mabit di Muzdalifah. Yang kelima ada salat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat. Yang keenam ada mabit di Mina. Yang ketujuh tawaf wada. Selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilanjut oleh saudara Ahmad Syafiq. Kepadanya kami persilakan. Tata cara pelaksanaan ibadah haji itu ada memakai pakaian ihram. Disebut ihram atau pengharaman karena mulai dengan saat itu berlakulah berbagai hal yang haram atau dilarang untuk dilakukan. Adapun yang dimaksud secara istilah adalah berniat melakukan haji atau umroh. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar atau untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh termasuk pakaian dalam. Bacaan niat ihram tuh nawaitul haji wa umroti wa
wa umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya aku niat melaksanakan haji sekaligus umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Terus membaca talbiyah. Membaca talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seorang yang telah niat haji dan umroh. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah muakkad. Berikut bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamdah wa ni'matah lakawal mulk la syarikalah. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Terus ada wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah itu berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Saat wukuf, jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa berikut. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu wa khairam mimma naqulu. Allahumma sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi walaka rabbi turasi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa waswatis sadri wa yasatil amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri mati taji'u bihir rihu. Terus ada mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakannya dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Musdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu jamaah haji menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Terus ada melempar jumroh akobah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah haji bersiap melontar jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Waktu melontar jumroh biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Tahallul awal. Setelah melontar jumroh akobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jimak, melakukan hubungan suami istri. Bacaan doa tahallul. Allahumma ja'il likulli sya'irin nuron yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku batong ini pada hari kiamat nanti. Tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga 10 Zulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Bacaan doa tawaf. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqa bi kitabika wa wafa'an bi'ahdika wattaba'an lisunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah ad-daimani fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Sa'i.
Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Sebelum memulai sa'i, dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ubadallahu bihi wa rasulih. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian, ketika mengerjakan sa'i, dianjurkan membaca doa berikut ini sambil lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asfila. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha besar Allah atas segala puji baginya, maha suci Allah baik saat pagi maupun petang. Tahalul kedua. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahalul kedua. Dengan tahalul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumrah Aqobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri. Mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau tanggal 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jemaah melempar jumroh Aqobah, sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu Ula, Wusto, dan Aqobah masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Namun ada juga para jemaah yang melontar ke 3 jumroh hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya, mereka disebut nafar tani. Salah satu doa yang diajarkan untuk dibaca saat Mina adalah Allahumma hada Mina famnun ilayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Artinya, ya Allah, aku sudah sampai di Mina, anugerahkanlah kepadaku dengan apa yang telah engkau anugerahkan kepadaku, dengan apa yang telah engkau anugerahkan kepada para kekasihmu dan orang-orang yang taat kepada perintah-perintahmu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan dan lihat siapa yang mengatakan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ingin melakukan simulasi haji. Nama saya Almah Sejok Asri. Nama saya Gina Rahmani. Nama saya Ahmad Syafiq. Berikut videonya. Pertama, sebelum melakukan haji adalah membaca niat atau ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajja. Sekian. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Berikut doa yang dianjurkan saat wukuf di Arafah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Oke, selanjutnya yaitu melempar jumroh. Sebelumnya jumroh itu ada 3. Yang pertama jumroh sugroh, yang kedua jumroh wusto, yang ketiga jumroh Aqobah. Setiap jumroh melempar 3 batu kecil. Dan batu ini diambil atau dipungut saat wukuf di Arafah. Sekian. Oke, selanjutnya itu adalah tawaf. Tawaf yaitu dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dan pelaksanaan tawaf itu mengelilingi Ka'bah sekitar 7 kali putaran sambil membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik minal hamdah wa ni'matallah laka wal mulk la syarikalah. Oke, selanjutnya itu sa'i. Ya, sa'i ini kita mulai dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang terakhir yaitu adalah tahallul. Tahallul itu adalah memotong
rambut. Jadi setelah melakukan rangkaian ibadah haji, jamaah harus melaksanakan tahallul, yaitu memotong rambutnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Karena yang berlebihan. Itu perasaan saya ke dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.